Kalau kalian salah satu kubu yang membenci teknologi AI, menurut gua kalian bodoh. Gue tau gue bakal di-cancel. Fenomena Ghiblify, AI yang niru gaya visual studio Ghibli, itu bener-bener ngehantem banget komunitas seniman. Dan banyak banget artis yang takut kehilangan karir mereka. Dan ini gue bakal bikin statement yang clear banget ya. Sebagai milenial yang ngalamin revolusi digital, masuknya internet, aplikasi, itu aja udah mind-blowing banget. AI ini bisa jadi 100 kali lipat lebih disruptif. Dan setiap ada disrupsi, ada resistensi. Sejarah tuh udah kasih kita pelajaran yang sederhana. Resistensi tanpa adaptasi hanya mempercepat keterasingan. Sejarah nggak pernah nanya siapa yang marah, sejarah cuma mencatat siapa yang bertahan. You cannot stop technology, dan pertanyaan sederhananya, lo mau ikut bertransformasi atau digilas tanpa ampun? Karena di era AI, adaptasi itu bukan pilihan. Ini yang bakal nentuin karir kalian ke depannya bakal hidup atau mati. Kita masuk ke chapter 1. Yang paling kerasa, yang ini nyambung ke kehidupan kalian semuanya. Dunia kerja. AI nggak perlu nego gaji, nggak perlu cuti. Itu kenapa bisnis-bisnis tuh langsung kayak sange banget sama AI. Karena kalau ini udah masif, dengan satu tombol, sistem AI bisa efisiensiin ratusan pekerja manusia. Nah, terus gimana kasir, desainer, analis data, bahkan sampai content creator? Apa kita bakal hidup di dunia di mana ide kreatif, desain iklan, narasi personal itu bisa di-generate dalam hitungan detik? Jawabannya, mungkin. Karena kita lagi di titik paling genting di dalam seluruh sejarah teknologi dunia. Lagian, pas ada teknologi secanggih ini bukan masalah revolusi teknis, ini revolusi etika. Yang paling penting yang kalian harus paham, AI itu bukan yang salah. Yang salah kalau kita biarkan AI berkembang tanpa kendali moral, tanpa batas etik, tanpa edukasi massal. Nah, itu gunanya regulasi, tapi jangan membenci. Karena pertanyaannya bukan lagi apa AI bakal menggantikan kita, tapi siapa yang akan ngendalin AI sebelum AI ngendalin semuanya. Dan kalian udah tahu, ini revolusi yang sepenting itu. Bisa dibilang kayak puncak eksponensialnya dari seluruh revolusi kemanusiaan. Apa yang harus kita lakuin? Adaptasi. Either kita bakal jadi raja di dunia baru atau bakal jadi fosil di sejarah. Kalau kalian belum convince, kita bahas tentang revolusi dulu deh. Kenapa AI itu sepenting itu? Bisa dihitung tangan revolusi yang terjadi di dunia. Belakangan ini, setiap revolusi teknologi selalu nyisain dua kubu, yang bersiap sama tersingkir. Contoh, di revolusi pertanian, maksa manusia berhenti nomaden dan mulai menetap. Revolusi industri, ganti otot dengan mesin. Revolusi digital, nyingkirin tenaga kasir, editor, bahkan navigator. Dan sekarang, revolusi AI itu bener-bener nguncang fondasi kreativitas dan logika manusia. Dan kalau kalian sadar, dari sejarah peradaban, revolusi itu makin cepet, dan makin cepet. 10.000 sebelum Masehi, 3.000 sebelum Masehi, ke tahun 1500, ke tahun 1760, dan semua itu puncaknya di saat revolusi bisa menggantikan akal sehat, yaitu intelligence. Tapi researcher dari MIT bilang kayak gini, AI itu bukan pengganti, tapi pengganda. Mereka yang pakai AI bisa naik 3 kali lipat lebih produktif, tapi yang terus mengutuk akan terjebak dalam nostalgia kosong. Karena faktanya jelas, teknologi itu nggak pernah nunggu persetujuan kita. Contoh yang kalian lihat bahkan di video ini, dan hampir di semua proses gue bikin konten. Kalau kalian ikutin di semua sosmed gue, ada yang namanya B-roll. Dan hampir semua B-roll itu gue bikin pakai AI. Script ini gue bikin pakai AI. Dari riset, data, dan lainnya. Dan gue mau thank you buat Dreamina sebagai kolaborator video ini. Gue salah satu yang pertama bilang ke tim gue, kalian harus belajar AI. Proses editing yang makan waktu paling banyak sampai di titik semua video yang kalian lihat ini yang sifatnya B-roll itu dibuat sama Dreamina. Dan ini game changer banget. Gue kemarin bikin kuesioner singkat ke editor gue. Ngaruh nggak? Ngaruh banget. Jadi yang sebelumnya harus cari-cari klip-klip di internet, kalian tinggal tulis ide simple kayak jalanan Jakarta pas hujan atau senja di Mars. Dalam hitungan detik, lu punya gambar bahkan video visual sinematik yang outputnya tuh kayak dari studio profesional. No design skill, no editing, no ribet. Dan kenapa gue pakai Dreamina? Selain dia terintegrasi ke CapCut, dia full support bahasa Indonesia. Dan setiap hari lu dikasih token gratis, jadi lu bisa explore sepuasnya. Kalau butuh lebih, baru bayar. Dan ini step 1 yang gue udah alamin di proses bisnis gue sendiri. Kalau lu content creator, designer, storyteller, atau bahkan cuma mau posting IG biar nggak biasa-biasa aja nih, kalian pakai tools kayak Dreamina buat bisa nge-generate dan bikin produktivitas kalian naik minimal 3 kali lipat. Kalian langsung cek aja, linknya ada di description. Again, kalau kalian mau lihat hasilnya, sekarang lihat aja semua video gue di semua sosmed gue yang pendek, itu hampir semuanya gue pakai Dreamina. Dan karena itu, tim gue yang dikit bisa upload konten sebanyak itu. Karena di dunia yang berubah secepat ini, menolak itu bukan perlawanan, menolak itu perlahan-lahan hilang. Gue akan bilang terang-terangan, orang yang membenci inovasi dan membenci perubahan akan yang paling pertama mati. Jangan sampai di tahap membenci. Gue bakal jelasin, karena zaman sekarang yang paling cepat beradaptasi bukan yang paling pintar,
tapi yang paling bertahan. Di setiap revolusi teknologi, ada satu hukum alam yang selalu terbukti dan gak berubah. Yang gak beradaptasi, bakal tergilas. Dan revolusi AI itu bukan sekedar update sistem. Ini tuh kayak pergeseran cara berpikir. Bukan cuma cara kita bekerja yang berubah, tapi cara kita ngelihat peran manusia di dalam dunia baru di pekerjaan. Tapi lucunya itu, setiap manusia tuh ada polanya. Kalau ada perubahan yang drastis, bingung, marah, baru akhirnya ikut-ikutan. Karena Grant McCracken bilangnya ini ada namanya 5 stages of disruption denial. Indonesia selalu tertinggal. Dan gue bisa bilang Indonesia masih di fase 1, yaitu confusion. Semakin banyak orang-orang kayak gue nih yang bilang pentingnya AI, semakin orang keluar dari fase bingung. Mereka bingung, ini bakal penting nggak ya? Ini gimana cara belajarnya ya? Ya bingung-bingung aja gitu. Tapi yang sadar sama seberapa pentingnya, bakal masuk ke fase 2, repudiation, yaitu penolakan. Untuk beberapa yang pinter dan di kota-kota metropolitan, mungkin udah di fase ini. Ini cuma tren sesaat, ini cuma hype doang AI. Di fase ini tuh kita secara aktif menolak. Ini nggak bakal impact kita lah, jadi kita nggak usah pelajarin. Lanjut ke fase 3. Pas ujung-ujungnya teknologi nggak bisa dihentikan, masuk ke fase shaming, yaitu menyalahkan. Kita mulai nyinyir ke yang pakai. Lah, pakai AI nggak memanusiakan manusia dong. Berarti lu nggak support artis dong. Ini menurut gue salah satu fase yang paling berbahaya. Dan mulai figure out siapa nih yang harus disalahkan dan semua salah. Baru setelah semuanya berantem di sana, masuk ke fase acceptance atau penerimaan. Mau nggak mau karena semua udah terimpact, semua udah mulai pakai, semua again mau nggak mau menerimanya. Baru ke fase terakhir yaitu forgetting, melupakan. Kita lupa bahwa kita pernah nolak. Sekarang malah tanda kutip bangga. Akhirnya masyarakat sepenuhnya adaptasi sampai perubahan itu dianggap normal. Dan fase ini tuh selalu terjadi di semua disrupsi teknologi. Ada nggak dulu oknum-oknum yang mencaci maki digital? Ada. Dan sekarang oknum itu marah kalau wifi-nya mati. Yang awalnya cuma dianggap curang atau tidak etis, lama-lama jadi produktivitas utama. Yang dulu ngebenci AI, sekarang diem-diem malah pakai Dreamina. Jadi shout out lagi buat Dreamina yang collab di video ini. Karena ini bukan endorsan. Yang gue cuma ngomong benefitnya tapi gue nggak pakai. Kenyataannya Dreamina udah gue pakai di hampir semua workflow editing gue. Sampai gue beli kredit tambahannya terus. Linknya ada di description. Apakah gue bakal dibenci? Mungkin beberapa oknum bakal nggak suka sama video ini. Tapi yang gue berani tantang adalah siapapun yang mungkin nggak suka video ini, mungkin 5 tahun ke depan, nggak perlu nunggu 10 tahun, kita track back terus lihat apakah Raymond benar. Apakah ini emang sesuai fasenya aja orang mulai membenci dulu sebelum benar-benar menerima dan akhirnya terintegrasi. Jadi karena mayoritas orang di fase confusion, beberapa dari kalian tuh di fase repudiation atau shaming, untuk beberapa gue mau kasih tips praktikal. Gimana cara kalian berprogres di revolusi AI ini. Masuk ke chapter 4. Pertama, takut sama AI wajar nggak? Wajar. Tapi kalau takut tanpa gerak, itu cuma satu langkah sebelum menyerah. Kalau hari ini kita nunggu perubahan datang dalam format nyaman, kita tuh udah salah. Karena teknologi itu nggak nunggu kita ngerti dulu. Dia bakal ngelibas pasar dulu dan memaksa kita untuk mengerti. Jadi pilihan kita cuma dua, belajar sekarang atau disalip orang lain besok. Jadi cuma kalian ikutin tips-tips ini deh. Number 1, upgrade otak digitalmu. Dan ini bisa googling doang menurut gue udah gak cukup. Karena secepat itu industri AI. Kalian harus mulai ngelihat yang sifatnya course-course gratis dulu deh. Pelajarin konsep dasar dari machine learning, prompt engineering, generative AI. Banyak yang kalian bisa google. Tapi kalau misalnya di fase yang early kayak gini, kalian aja bingung pasti nge-google apa. Jadi kalau misalnya ada course-course atau kurikulum atau program-program yang kalian bisa ikutin, saran gue mulai dari sana. Karena kalau sampai kalian udah tahu apa yang harus di google, biasanya itu udah telat. Artinya udah terlalu banyak orang yang ngerti, tapi kalian baru mau ngerti. Tips nomor 2, gunain AI setiap hari. Dan ini yang gue sempat paksain ke tim gue. Gue bilang, guys, mau kalian kerjaan apapun itu, gue mau kalian minimal 1-2 jam per hari buka tools AI. Either prompting lah, research lah, lihat-lihat tools. Bahkan gue tuh punya fund, kalau mereka ada lihat tools AI yang menarik dan mereka pengen explore, gue bayarin aja. Pakai yang paling basic-basic dulu aja. Buat generatif kayak bikin foto, video, kalian bisa pakai Dreamina. 2 jam per hari will go a long way. Jadi kalian harus bangun habitnya. Tips nomor 3, ganti mindsetnya jadi extended intelligence. AI itu bukan tools yang bakal nyuri kerjaan. Tapi AI bakal jadi steroidnya untuk orang-orang yang bakal nyuri kerjaan kalian. Kalian harus ganti mindsetnya, itu bukan pergantian, tapi kompetisi baru. Kayak lu lagi balapan lari, di mana lu nyeker, yang satu pakai sepatu lari. Mindsetnya tuh harus kayak gitu. Karena kalau kalian berkutat di itu menggantikan manusia, kalian bakal galau secara etika, galau secara moral. Anggap ini perpanjangan tangan kalian. Dan poin terakhir, ini tips yang keren menurut gua. Jadi polymath mini. Karena di era AI, spesialis yang buta rentan dikalahin sama generalis yang pintar. Kalau kalian yang biasa mau belajar sesuatu langsung jagoin satu skill dulu, dalam banget, dan skill itu ujung-ujungnya bakal dibajak sama satu fitur AI, you're done. Contoh, kalau kalian desainer yang udah
jago pakai Dreamina, tetap harus ngerti copywriting. Kalian programmer, tetap harus ngerti storytelling. Marketer harus ngerti visual communication. Karena multi skill, multi peluang. Dan yang lebih penting lagi, lebih nggak beresiko untuk digantiin sama satu spesialis. Industri kedepannya itu bakal gerak ke arah bukan cari orang yang jago kerja, tapi orang yang jago menyelesaikan sebuah masalah. Dan setiap masalah itu harus bisa lihat dari angle yang berbeda-beda. Ini mungkin filosofis ya, tapi gue ingetin lagi. Di tengah badai teknologi, yang bertahan itu bukan yang paling kuat. Adaptasi itu standar minimum kalau lu mau eksis 5 tahun ke depan. Jadi mulai hari ini, kalian bisa nanya ke diri sendiri. Mau jadi pionir, apa korban berita viral tentang pekerjaan yang akan hilang? Contoh realnya, video ini diedit cuma 1 atau 2 hari. Kalau misalnya nggak ada Dreamina atau gue nggak pakai tools AI lainnya, mungkin butuh 3 sampai 5 hari. Tapi menurut kalian gimana? See you guys next video. Bye-bye.